Pas kalau lulus gitu ya, pas kalau lulus ya. Berapa film sih yang udah lo bikin? 2835 ya. 2024 itu tahun bos. Gue lagi ngitung tahu gitu. Oh, 2 enggak ada gitu. Oh, 2 Bang. Minimalnya 8 gitu. Gue ada lupa. Kayak yang saya ingat gue 8. Lulus 3 tahun dan 8 lo terlibat dalam sebuah produksi film. Yang komersil berapa kira-kira tuh? Itu komersil festival berarti gabungan. Itu iya semuanya. Bahkan sempat dokumenter juga ada. Sebenarnya kalau di dunia film tuh segmennya secara garis besar apa aja sih? Kan tadi kita ngomong ada komersil, ada dokumenter, ada festival gitu. Bisa nggak dijelasin? Sebenarnya tergantung ingin di kontes apa kita ngomongnya. Oh misalkan dalam ya kalau ngomongnya ada komersil dan non komersil ya itu paling ada dua, komersil dan non komersil. Tapi kembali lagi ke di lingkup apa kita bicaranya. Kalau yang kedua kan kayak ada yang film oke, gue pengen film untuk khalayak umum atau internal, atau enggak ada yang untuk bahkan ada yang bikin untuk diri dia sendiri itu ada. Itu biasanya yang lebih ke kayak film-film artistik kayak gitu, yang art house atau apa gitu, kayak cuma setengah jam gitu di pantai nggak ngapa-ngapain, itu ada Ya. kayak gitu lah. Ada yang Kayak kemarin di TikTok nggak ngapa-ngapain 2 jam, itu viewernya dia banyak banget. itu dia. Ya di YouTube ya, YouTube apa TikTok ya? Ya kalau buat genre banyak banget, tapi kalau makan dalam bentuk-bentuknya ya itu ya yang umum itu biasanya film pendek atau film panjang atau feature film, atau ya pembelakangan masih kurang untuk penyampaiannya itu di series biasanya. Dan lo ngerjain mana aja ya? Iya. Ada segmen khusus yang oke. Itu yang mana aja sesuai dengan duit atau sesuai dengan passion. Misalnya nih, lagi pengen bikin ini, mumpung ada duitnya bikin aja gitu. Mungkin itu yang pengen sekalian gue kasih tahu juga. Banyak orang yang mindsetnya oke, gue pengen bikin film panjang gitu, atau gue pengen bikin film pendek, atau gue pengen bikin series gitu. Ya gue punya duitnya segini, ya gue bikinnya ini. Sebenarnya lebih ke apa yang diceritakan dulu. Kalau misalkan merasa cukup yang diceritakan dalam film pendek, ya film pendek aja. Banyak film pendek di panjang-panjang. Sinetron jadi dah. Iya. Kalau mau ketabrak, ya tahu-tahu ada yang datang gitu, Nah, jadi iya. ketabrak. Dua episode lagi baru ketabrak. Atau kalau misalkan emang membawa visi tertentu, misalkan emang membuka wadah untuk diskusi masyarakat. Kalau film panjang itu nggak cukup durasi 120 menit, ya bikin series. Jadi menurut gua ya berangkat dari apa yang ingin disampaikan, baru menentukan bentuk-bentuknya. Oke, berarti story-nya tuh yang penting. Story-nya. Dan lo terlibat juga di script writing-nya itu ya. Oke, terus sebenarnya kan kalau di arsitek itu kan sometimes gue ngelihatnya tuh kita kan ya pastinya project gitu ya. Project itu artinya tornya ada klien, ada tornya kita kerjakan sesuai tor, dan kelar kita dapat duit gitu. Sebenarnya kan kalau di industri film kan ada beda sebenarnya. Tapi mungkin bisa di karakter ini adalah ketika kita sebagai pekerja industrinya, artinya ada entah gue nggak tahu ya investornya atau idenya seperti apa, terus ada timnya, tim ini dia ada kayak head timnya, terus habis itu ngerekrut tim lah, kelar project dibayar gitu. Nah sebenarnya ada cara lain untuk kita mengekskalasi diri kita secara personal di dunia profesional tersebut. Itu kita ikut kompetisi. Kalau di arsitek istilahnya sayembara lah di. Nah sebenarnya kan itu kalau kita bisa memenangkan satu sayembara itu ya pasti kita akan lebih di well known jadinya. Tinggal skala sayembaranya segede apa. Nah di lu tuh ada pandangan-pandangan kayak gitu nggak sih ngelihat hal-hal kompetisi semacam ini gitu? Ada sih bang, makanya ya tadi gue juga lagi pusing juga lagi mikirin itu. Gue pengen lagi pengen ikut sebuah festival gitu, film ya ada 2 film festival. Ya di industri film ada festival segala macam. Bahkan sekarang ada orang yang bikin film panjang itu emang jalur distribusinya festival. Kayak gitu bang. Jadi nggak menutup kayak festival itu cuma untuk film pendek, itu tuh enggak. Jangan sekarang kayak gitu. Itu yang tadi bikin lu pusing. Iya.
Makanya diajak ngobrol dari Iya. dunianya ada di mana gitu, kayak dunianya ada di mana. Iya itu. Emang ikut festival gitu rencananya. Iya, gue pengen bikin festival. Kapan sih festivalnya? Gue sih syuting gue tanggal 2 November. Rencananya gitu. Bentar lagi dong. Bentar lagi. Itu dia. Minggu depan. Makanya bang lagi mikir. Ya, ya, ya. Ini aja gosok-gosok nih, gosok-gosok. Udah tahu juga permintaan pertama bikin duit, yang kedua talent, ketiga apa? Kalian kan gue udah mau ya. Oh iya, ternyata lu ya. Ya. Festivalnya, lo syutingnya tanggal 2 ya. Submissionnya kapan? Submissionnya itu paling mentok dikumpulin itu tanggal 15 November. Oh, berarti Terus, lo mesti dana yang- sebelumnya dong. Apa yang lu butuh banget apa? Dana udah ada Bu. Sebenarnya itu sih sama sebenarnya kalau misalkan gua perdanaan, insya Allah gue bisa nge-cover. Tapi gue kembali lagi setelah sekian lama ngebawa anak-anak FTI. Nah gue tuh pengen sekalian ngasih tahu ke mereka bagaimana sih kalau misalkan emang industri itu berjalan, film panjang berjalan seperti apa, kayak perlakuannya seperti ini. Ya itu salah satu visi gue dalam ya gue mengikuti festivalnya. Visualnya cuma 1 menit, bang. Oh ya? Cuma 1 menit, gitu, 1 menit. Tentang apa sih? Tentang apa nih temanya? Seru nih. Temanya sinematik teror Itu dari penyelenggara. dari penyelenggaranya kayak gitu. Teror itu kan adalah subgenre dari ya bedanya horor itu sendiri. Kayak gitu. Gua pengen buat ya gue ingin menceritakan sebuah permainan tradisional dari Cina yang masuk ke Indonesia, yaitu di Lampung sebenarnya. Kayak gitu. Oh, gue merinding. Dan di sini aman kan? Nat? Enggak juga sih. Iya. Nah, tapi kenapa gue pengen ngebawain itu sebenarnya? Ini gue buka-bukaan aja kan bang. Iya. Nggak apa-apa. Ini kan ceritanya ini, apa namanya? Sesama anak FP aja. Gitu. Lu jadi ini cuma cerita pura-pura ya? Soalnya yang merasakan adalah gue ada di lingkup dimana gue angkatan 15, tapi kan gue masih bermain sampai angkatan mungkin yang UI atau FT sekarang itu 2022 2023. Ketika gue ngobrol, ternyata ada yang nggak tahu permainan ini. Ternyata itu tuh ini beneran terjadi. Itu ternyata ada yang nggak tahu. Bahkan kalau misalkan dulu kita melihat, wah nih ada boneka ini ya, ada beberapa orang bahkan bisa dibilang kayak buat generasi sekarang itu udah sangat oke, gue tahu, tapi gue nggak tahu besarnya di mana. Lagi nggak tahu dalam tanda kutip itu untuk apa sebenarnya. Gitu. Kenapa dimainkan segala macam. Nah, gue memilih itu dikarenakan setidaknya walaupun dalam 1 menit ada awareness sendiri terhadap kebudayaan. Inginnya seenggaknya ya orang-orang ini menonton kayak, oh ada permainan ini ya, kayak gitu. Ini tuh sebenarnya kok apakah bisa menyebabkan kengerian segitunya? Ada apa sih di balik itu? Gue pengen buka loh. Padahal tahun 2001 tuh ada film. Ada. Gue sampai nonton 2 kali di bioskop tuh. Bener-bener ngeri lah waktu itu ya. Iya. Itu kan jadi tonggak dulu kenaikan film Indonesia lagi. Betul, Lama. salah satunya. Sebenarnya kan kalau ini ya bikin thrilling gitu kan sering nih kita dapat nonton di IG atau apa gitu ya. Sekarang kan kita lagi mungkin yang dipertontonkan itu adalah ada film, ada movie berjalan tapi statis. Tapi ruangannya gelap. Terus di deket-deket kita udah nungguin nih apa yang akan terjadi gitu ya. Terus tiba-tiba nongol gitu. Nah itu ngehe tuh kan, kayak gitu kan. Ya atau itu Oh iya. jangan-jangan nanti ada lagi masukin kontesnya kayak begitu. Nah, itu Soalnya ini tantangannya kan cuma 1 menit ya. Iya. 1 menit udah sama credit title. iya. Jadi cuma berapa detik kan? Ya. Dan itu sih bang, bener itu. Gua ngeliat tuh orang banyak mikirnya ya, kenapa sih horor selalu ada jump scare yang kayak ya segala macam. Tidak bagus untuk epilepsi. Gitu. Nah gue ya untungnya ya gue tidak menyalahkan jumpscare, tapi menurut gue sekarang ada ya beberapa film tidak wise dalam penempatan itu. Makanya gue yang di film ini
gue tidak memakai jumpscare, dan gue ingin ngasih tahu kayak ini loh sebenarnya dengan atmosfer dan penggarapan yang ada tidaknya oke, tanpa jumpscare pun bisa ya Dapat thrilling itu. dapat thrilling. Oke. Basically juga. Itu berapa sih emang budget lo tuh buat bikin ini apa namanya bikin film ini untuk ikut kompetisi? 12 juta ya? Berapa? 12 bisa lah kita bertiga. Berapa? Sama, tahu. Lo 6 juta, lo 5,9. Iya. Lo cepet Dulu Goceng pertama bisa. Tapi gue suka idenya dia. Dia sebaik ini. Gua tambahin 2.000 nih. Udah sana aja. Oke, taruh dulu ya, taruh. 14 juta sekian tuh. Kalau 5.000 Kan cuma 12. Lo sisanya 11, sekian juta. sekian juta. Sebenarnya poinnya dalam satu rantai ini kan kita anggap industri ya. Dalam satu rantai industri itu sebenarnya kalau kita mau semuanya kita apa-apa kita mikirnya pakai kocek pribadi gitu ya. Sebenarnya mungkin aja. Ini apalagi Iya. ngomong cuma 12 juta. Iya. Tapi poinnya kan memang bukan di situ. Bukan di Iya, situ, makanya ya. menarik tadi omongannya si Gilang ini. Kalau kita ngomongin industri itu kan dari hulu ke hilir. Iya. Itu artinya ngomongnya dari kaca, kalau mungkin kasus di film ini ada investor sampai akhirnya ngomongnya ke distribusi. Kalau misalnya komitmen di awal itu sudah melibatkan investor, artinya di situ udah ada stakeholder. Nah, sama aja kayak UniFT. UniFT kan kasarnya nggak seponyong-ponyong cuma ketua doang. Ada Iya. stakeholder. Iya. Investornya adalah ya alumni. Alumni. Kita cuma menjadi tanda kutip ya direkturnya. Iya. Si Gilang lah direkturnya. Iya. Gitu nah, dan Iya. seperti Gilang di filmnya. Iya. Posisi gua pun ya kasarnya kayak direkturnya si UniFT. Ya ini kebetulan banget nih kita ketemu nih. Sebenarnya ini bayangan gue bisa jadi sebuah metode baru ya dalam kita meng-crowdfunding gitu. Karena salah satu yang gue kritisi itu adalah ya kita selama ini so far itu kan memang berjalannya UniFT itu kan dengan crowdfunding atau donasi lah ya. Dan kalau ada kegiatan mungkin bisa jadi ada bentuknya adalah sponsorship. Nah, cuma maksud gue sebenarnya konsep besar dari UniFT itu ini kan tentang berjejaring atau networking ya. Nah, bayangan gue itu sebenarnya networking itu adalah kita ngomongin tentang adalah person to person gitu. Jadi katanya saya kayak lu nih, lo kenal sama Dalhari, satu industri ternyata. Ya mungkin kalian bisa jadi nanti kerjasama. Gitu. Gue sama Andi dia di dunia artist illustration, bikin modeling, render. Nah, mungkin gue jadi bisa kerjasama sama Andi, gitu. Berjejaring lah. Gitu. Kita udah tambah ini juga itu. Event. Iya. Dimodiain. Terus siapa tahu nanti gue jadi talent nanti kali. Iya. Lagi. Nah. Ke dia ngomong. Kamu lupa. Masuk. Masuk. Sampai kapan? Ya, nah jadi Abang-abang kalau ada yang butuh talent. Iya. Luar biasa emang branding dirinya ya. Konsisten tuh. Konsisten. ya, Udah disiapin ya, rumah udah disiapin ya. gue bingung apa nih gitu. Nah, jadi masalah networking itu memang tentang person to person. Nah, sementara kalau ngomongin masalah pendanaan, ini memang tetap harus menjadi konsep yang mutualisme. Artinya apa sih yang bisa digiring sama dunia FT ketika misalnya dia mensponsori kegiatan ini? Ya, atau bisa dia mensponsori, mungkin kalau ditaruh brand di sini, wah minimal orang jadi tahu apaan sih itu brand, orang browsing gitu. Ya, Masih masih kosong. Nah, terus kasarnya ya ketika dia misalnya tertarik sama ide lo gitu ya untuk melakukan ya kan kasarnya orang giving itu kan macam-macam ya motifnya ya. Bisa jadi memang motifnya ngasih aja, bisa juga motifnya memang oke gue pengen naruh something di sini gitu. Nah, hal yang kayak gitu menurut gua itu ya itulah mutualisme gitu ya, dan networking itu sebenarnya tentang person to person gitu. Jadi gue berharap ini bisa jadi metode yang baru ketika kita memang mau crowdfunding gitu ya. Jadi emang ada ininya, ada apa istilahnya itu, ada mutualismenya lah kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya nyambung sebenarnya. Iya. Dari idealismenya dia bahwa industri film itu ini bentuk crowdfunding juga buat dengan program lo. Betul. Ya ini sebenarnya ya nyambung juga ke yang gue urusin sekarang bidang komunitas dan alumni ya. Betul. Apalagi sekarang ya kita ngomong di kabinet yang sekarang kan menteri kreatif FT ya, walaupun S2 tapi Anak SD. anak FT. Kalau gue
bisa cerita ya, terus terang ini kemarin kita mengadakan satu pagelaran kebetulan yang diselenggarakan oleh The Singing Engineers. Aku datang tuh. Ya, Yeah. The Singing Engineers ini salah satu komunitas yang ada di bawah ilmu FT, bisa dibilang gitu ya. Paduan suara dari alumni FT. Mereka bikin sebuah pagelaran dengan tema Tribute to Stami. Ya. Stami ini adalah salah satu pendiri atau penggagas FTUI. FTUI. Nah, itu kita kemarin ada acara di Perpusnas. Ya selain Singing Engineers juga ada Dancing Engineers juga. Ya, kolaborasi Anak lah FT, jadinya. Ya itulah seneng banyak yang seneng nyanyi, seneng nari. Dan itu pecah banget tuh acaranya. Kencang memang. Tempatnya bagus, Iya. suaranya bagus, Suaranya bagus. performingnya amatir, Heeh. tapi terlihat profesional. Profesional. Nah, ini mungkin nanti Velop juga bisa jadi satu komunitas sendiri di komunitas alumni FT ya. Apalagi tadi bilang cerita bahwa ternyata yang berminat di bidang ini sebenarnya banyak. Nggak satu dua Cuma orang, mungkin nggak tahu wadahnya nggak kemana. terekspos Iya. aja. Karena kemarin terus terang ya yang membuat gua agak terharu bahwa banyak komentar, wah ternyata anak FT bisa bikin kegiatan yang seperti ini. Artinya selama ini kan kesannya itu serius, seminar lah, simposium apa segala macam. Ternyata begitu kita bikin kegiatannya sifatnya seni, itu luar biasa. Tanggapannya juga luar biasa, kontennya luar biasa, penampilannya luar biasa. Nah, sekarang lagi ditingkatkan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi kreatif atau teknik sebenarnya bersinggungan. Kalau tadi selama ini Titi bilang yang bisa begitu anak arsitek doang. Kemarin udah terbantahkan. Dan setelah acara itu ternyata baru tahu salah satu pemerangsanya ya Mbak Tin kemarin dari Elektro, ternyata dia sudah jadi produser di berbagai pementasan. Berapa anak-anak muda yang gue dengar juga sebenarnya mereka pingin berkecimpung di bidang seni gitu ya, seni budaya, tapi nggak tahu jalurnya wadahnya kemana. Nah, ini salah satu mungkin tindakan kita untuk bisa masuk ke bidang lagi dan usaha kreatif, ekonomi kreatif. Ternyata kita ini kreatif dong harusnya. Kira-kira ya luar biasa lah, untung ketemu dia nih. Iya, artinya sekarang berarti jadi meluas lagi nih. Kita nggak hanya crowdfunding buat filmnya gitu. Ya. Kita lagi berpikir bagaimana crowdfunding kegiatan kita berkesenian. Iya, karena ternyata kemarin setelah acara yang meledak itu banyak kita bikin pementasan apa lagi nih, drama musikal gitu. Luar biasa. Akan bisa terwujud kalau kita memang punya dukungan dari banyak orang. Betul. Terutama para alumni kita yang memang sudah di luar sana. Ayo kita berkumpul bareng ya. Iya. Ya kan? Iya, dan mungkin saat ini seni ya, tapi mungkin besok juga olahraga. Karena kan sekarang di Alumni FT juga ada runners, ada golf, ada sepak bola. Kita bisa himpun mereka. Dikasih sini dong. Iya. Kalau tadi tahu sini nih. Tapi itu masih kosong nih, belum ada iklan. Itu taruh di meja lah. Celengan aja. Abang-abang, anak-anak, Meja dengan ayam nih. Kalau jangan biarkan dia kosong. biarkan dia kosong. Ya gitu. Jadi memang sih ekspektasi gua adalah media ini tuh bisa memfasilitasi teman-teman di luar sana, anak FP yang lain itu bisa showing gitu ya, showing tunjukin lo ngapain, sekecil-kecilnya kontribusi lo di dalam muka bumi ini, Iya. dia pasti ada artinya. Berarti Dan kasarnya gue juga berpikir ya mungkin diantaranya adalah punya gagasan, punya ide mau ngapain gitu ya. Ya silakan di-share aja gitu. Iya. Artinya kita sangat membuka sekali lah terhadap hal-hal tersebut ya. Iya. Mau apapun bidangnya ya. Mau apapun bidangnya ya. Kebetulan kita hari ini kedatangan ini Gilang nih, tiba-tiba muncul dengan Boy Joe Film gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang mau buat company profile gitu kan. Iya. Lu apa lu kan? Iya, udah ratingnya lah, gua duitnya. Juga kan ini Iya.
Karena kan memang gue pikir ini ya, dunia FT kan memang lagi-lagi wadah untuk semua. Iya. Gitu, artinya jangan sampai ada anak FT, ya khususnya mungkin kalian udah berkecimpungnya di luar dari pertanian itu, Iya. jadi nggak merasa Merasa anak FT lagi. Iya. Pendidikan. Iya. Merasa dia anak pendidikan. Ya kayak olahraga deh sebetulnya. Olahraga kan juga sebenarnya bisa kan. Banyak olahragawan kita yang pengen menjadi olahragawan ya, berprestasi. Tapi kadang-kadang tidak punya sponsor untuk kemudian berlatih secara serius. Ya kan? Itu juga kan bisa sebetulnya. Kalau teman-teman ada olahragawan di sini kemudian butuh ini, kita bisa punya dana celengan olahraga gitu. Lo mau latihan di mana? Cina. Ayo pergi lo ke Cina gitu kan. Ya, Bisa kan sebenarnya. Kan Harusnya bisa. harusnya bisa. Kita jangan cuma mengandalkan dana sponsor dari company swasta gitu kan. Itu sebagai iluni harusnya bisa juga mewadahi itu. Ya. Apapun lah, mau kesenian, olahraga, mau apapun yang kira-kira buat kita bisa berekspresi ya. gitu. Sebagai alumni kita di luar sana. Gitu. Oke, mungkin ada ini omongan terakhir lo, kira-kira lah. Serem banget. Mungkin ini kata-kata mutiara ya. Gitu dong harusnya. Kalau kata-kata terakhir tuh kayak udah mau. Iya, lewat. Lewat. Kalau kata terakhir, mungkin gara-gara gua salah satu dari orang yang dengan kutip salah jurusan. Lalu, zaman lo kan departemen, bukan jurusan. Kalau iya zaman gua sama Zaman ya. gua, oke, bilangnya salah jurusan, benar. Jurusan. Masih ya? Salah departemen, gak ini ya. Nggak enak ya. Nggak enak ya. Lalu, Bukan departemennya, Iya. Emang kita lebih ini. Kalau kita tuh ngalah kok. ya, bukan jurusan kampung. Oke, lanjut. Mungkin pesan gue adalah apalagi dengan adanya, ya gue jujur baru tahu juga ada di Iluni gitu, Iluni FT ada wadah seperti ini dan bahkan tempat ini. Cuma jangan pernah merasa sendiri dan gak ada yang baik. Ya. Itu sih yang utama. Soalnya Gue terharu. ya, soalnya itu bisa apa ya? Belum ya, belum. Lanjut. Itu sih. Soalnya yang mungkin banyak teman-teman di luar sana gitu yang dia fakultas di teknik gitu, tapi non teknik kerjanya merasa ya mungkin kalau ngumpul angkatan merasa tersingkirkan atau apa, atau nggak bisa ke obrolan mayoritas orang gitu. Ya selama lo yakin apa yang lo lakukan dan bermanfaat bagi orang banyak sih, lakuin aja, pasti nggak akan sendiri sih. Itu doang sih. Ya, nggak akan sendiri. Nggak akan Gue sendiri. Ya, kalau ini tuh bilangnya you'll never walk alone. Oh, kalau Emil apa? Kalau Emil apa? Bodoh amat. Oh, emang sendiri. Iluni boleh bersama, tapi klub bola kita Boleh kita. Iya, berarti ajak teman-teman yang lain ya. Artinya mungkin tunjukinnya diri lo tuh, lo ngapain sekarang? Tunjukinnya gitu. Maksud gua, biar gua harapan gua ini bisa sustain lah kegiatan kayak begini ya. Lagi-lagi, abang kakak, celengan masih kosong. Iya. Meja juga masih kosong. Masih kosong ya. Lo pakai logo apa ini? Cukup kali ya? Cukup ya. Berhubung Itu di sini nggak ada sutradaranya, jadi dan ketuanya adalah gua. Jadi gua yang putuskan kapan dimulai dan kapan berakhir. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ya.